Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina Circuit. Tak terasa musim F1 2022 akan segera berakhir dan track ini akan nge-host balapan terakhir F1 di musim ini. Seperti biasa gue adain voting, kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian ingin gue bahas Abu Dhabi Grand Prix 2016. Nah, ada apa dengan Abu Dhabi Grand Prix 2016? Lagi dan lagi kalian mau gue bahas balapan tahun 2016, di mana musim itu menyajikan duel Silver Arrow untuk kesekian kalinya antara Lewis Hamilton dan Nico Rosberg. Di Abu Dhabi Grand Prix ini, yang dimana saat itu merupakan balapan terakhir di 2016, akan menyajikan title fight antara kedua pembalap tersebut. Lewis memenangkan duel Silver Arrow di 2014 dan 2015. Nah, bisakah Nico Rosberg kali ini menghentikannya? Wow, bisa aja, karena menuju Abu Dhabi Grand Prix ini, Nico Rosberg unggul 12 poin dari Lewis Hamilton. Jadi, seandainya Lewis nanti menang, dia hanya perlu finish di podium untuk meraih gelar juara dunia. Hal ini harusnya bisa lah ya raih, mengingat mobil Mercedes saat itu benar-benar dominate banget dan kencang sekali lah. Tapi, tetap aja dia harus jauh-jauh dari masalah, karena yang namanya sport, apapun bisa terjadi. Lewis Hamilton meraih pole position disusul oleh Nico Rosberg dan Daniel Ricciardo. Kalau misal finish seperti ini, seperti start ini, maka Nico akan menjadi juara dunia. Saat start, Lewis Hamilton memimpin dari Nico Rosberg yang berhati-hati di tikungan pertama pas awal balapan, ya wajar lah. Kimi Raikkonen mendapatkan posisi ketiga dari Daniel Ricciardo dengan Sebastian Vettel, Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Felipe Massa, dan Valtteri Bottas melengkapi posisi 10 besar di akhir lap pertama. Lah, Verstappen gimana Verstappen? Nah, Max Verstappen spin dan jatuh ke posisi 19. Setelah melakukan kontak dengan Force India milik Nico Hülkenberg melalui tikungan pertama. Mobil Red Bull mulai balapan dengan ban super soft ya, yang lebih tahan lama, tidak seperti 10 mobil teratas lainnya yang menggunakan ban ultra soft. Ya. Pada lap kelima balapan, Max Verstappen mulai comeback perlahan ke posisi 13 dan hanya tertinggal 19 detik dari pemimpin balapan saat itu Lewis Hamilton. Mercedes dan Ferrari membawa mobil terdepan mereka yang saat itu Lewis Hamilton dan Kimi Raikkonen untuk pit stop pertama mereka di lap ke-7. Dan mobil mereka berikutnya yaitu Nico Rosberg dan Sebastian Vettel di lap berikutnya. Sueknya untuk Nico Rosberg di sini, dia sempat ketahan sama Seb saat pit stop. Aduh, ini rekan negara saat tidak bantu sekali. Bantu kek, mungkin kata Nico saat itu ya. Sementara Seb bilang, bodoh, siapa lu? Red Bull juga memilih untuk bereaksi lah dengan Daniel Ricciardo masang ban soft kuning seperti yang dilakukan semua mobil depan lainnya. Mercedes dari Nico Rosberg memiliki selisih 1,6 detik dengan Ferrari Kimi Raikkonen dan mempertahankan posisinya di depan Ferrari setelah pit stop. Tapi sekarang menemukan Red Bull dari Max Verstappen yang belum pit di posisi kedua. Nah, udah ketar-ketir pula tuh Nico pas lihat Max Verstappen di depannya. Mengingat Max saat itu kalau defense udah kayak kerasukan reok aja. Benar-benar agresif banget, dan tentu ini nggak akan bantu Nico jika dia stuck di belakangnya dalam waktu cukup lama kan. Dalam apa yang pada saat itu seharusnya menjadi balapan F1 terakhirnya, Jenson Button terpaksa DNF dengan suspensi depan kanan rusak pada lap ke-12. Dari posisi ke-8 lah tuh. Aduh, hapus sekali ya. Lah, berarti dia balik lagi dong ke F1 habis balapan ini. Tadi lo bilang harusnya balapan terakhir. Iya, dia balapan di Monaco 2017, ganti Nando yang saat itu balapan di IndyCar. Dan masalahnya lebih apes lagi saat itu ketika suspensinya juga rusak. Lah, sama aja dong. Bedanya di situ dia bikin Pascal Wehrlein turu dengan barrier sebagai kasur. Daniel Kvyat adalah DNF berikutnya dari balapan dengan masalah gearbox di lap ke-14. Aduh, ini juga udah kehilangan seatnya sama Max Verstappen saat itu kan. Dan ini pula apesnya juga tidak berhenti-berhenti ya. Sementara itu, Nico Rosberg disarankan oleh pitwall Mercedes untuk tidak mengambil resiko dengan Max Verstappen. Karena mereka percaya bahwa dia akan segera masuk pit sehingga Nico Rosberg bisa kembali ke udara bersih. Lalu apakah itu benar terjadi? Oh iya, tapi, lah ada tapinya. Oh iya dong, emang dapat kok udara bersihnya, si Max yang dapat tapi. Red Bull mengambil keuntungan dari pendekatan konservatif Mercedes tadi yang udah gue bilang, dan memilih untuk menjalankan Max Verstappen selama mungkin di stint pertamanya untuk menyelesaikan balapan dengan strategi satu stop, dan menahan Nico Rosberg dalam prosesnya. Risiko yang ditimbulkan oleh strategi Max Verstappen terhadap Nico Rosberg itu segera terlihat, dengan Kimi Raikkonen mengikuti Nico dari dekat dan Sebastian Vettel dengan cepat juga mendekati grup ini. Nico Rosberg
didesak untuk menyerang dan melewati Max Verstappen di lintasan. Ada aja tantangan di sini Rosberg ini ya kan. Tapi hal ini berhasil kok ia lakukan pada lap ke-20 dan ia mulai mengejar Lewis Hamilton kembali. Pembalap Mercedes pit di lap ke-28 dan 29 untuk stint terakhir mereka pada ban soft. Nico Rosberg sekarang memiliki jarak 4 detik dari Max Verstappen dengan Daniel Ricciardo dan Kimi Raikkonen lebih jauh di belakang. Namun sekarang, Sebastian Vettel memimpin balapan dan melaju lebih lama dari semua pembalap di depan dengan tujuan untuk mengemudikan stint akhir yang singkat dengan ban super soft yang lebih cepat. Sementara semua pembalap lain menggunakan ban soft yang lebih lambat dan lebih tua gitu kan. Dengan Sebastian Vettel belum berhenti untuk terakhir kalinya, Mercedes tuh khawatir banget nih tentang kecepatan lambat Lewis Hamilton yang berlari secepat Sebastian Vettel yang mengendari ban yang jauh lebih tua dalam 1 menit 46 detik. Ditanyalah tuh Lewis Hamilton, mengapa Anda ini begitu lambat? Saat ini tidak aman untuk Sebastian Vettel nih. Lewis Hamilton segera merespon dengan 1 menit 45,3 detik, di mana race engineer-nya menjawab bahwa mereka senang dengan kecepatan ini. Oke lah, nggak apa-apa kecepatan yang ini, bos. Lanjutkan. Nico Rosberg memprotes pada lap 35 bahwa kecepatan ini terlalu lambat untuk safety car di akhir balapan. Dengan 18 lap tersisa, Sebastian Vettel pit untuk ban super soft. Dia turun ke posisi 6, namun kecepatannya bisa mengkhawatirkan Mercedes nih. Pada lap ke-41, Lewis Hamilton menanyakan dinding pit Mercedes tentang kecepatan mobil di sekitar mereka. Sebastian Vettel melakukan lap pada 1 menit 44,6 detik, dan Verstappen dengan satu stop jauh lebih lambat pada 1 menit 45,9 detik. Lewis sekarang mulai memperlambat kecepatan dengan jauh, mencatat dalam 1 menit 46 detik. Buset dah, bisa sedrastis itu turunnya kan? Dalam upaya untuk memungkinkan kelompok pengejar, ya untuk mengejar Nico Rosberg gitu kan, yang sekitar 1 detik di belakang. Boleh juga nih taktiknya. Sama lah kayak Checo sama Red Bull 2021 kemarin. Dan mungkin mereka belajar dari kejadian ini kali ya. Bedanya kalau itu Red Bull sama Checo udah benar-benar ngerencanain gitu kan. Lah terus persamaannya apa kalau kayak gitu? Persamaannya dari kejadian ini dengan 2021 ialah Mercedes sama-sama panik di kedua kejadian ini. Pada detik ini orang-orang di pit wall Mercedes tuh yaitu race engineer-nya dan direktur eksekutif tim Paddy Lowe mulai mengeluarkan perintah berulang-ulang kali kepada Lewis Hamilton untuk meningkatkan kecepatannya. Tapi Lewis ya menolak permintaan mereka. Ya di sini Lewis emang udah desperate banget dan akan melakukan segala cara untuk meraih gelar juara tersebut, walaupun itu nanti akan merugikan timnya. Karena mau dia menang balapan ini pun, kalau misal Nico ada di belakangnya, ya percuma gitu kan. Sebastian Vettel melewati Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, dan Max Verstappen, dan sekarang berada kurang dari 1 detik di belakang Nico Rosberg pada lap ke-50. Tindakan Lewis Hamilton yang melambat selambat SF1000 ini juga membuat Max Verstappen yang awalnya terpaut 3,5 detik dari Nico Rosberg menjadi 1 detik di belakang Sebastian Vettel. Di penultimate lap, Sebastian menyerang Nico Rosberg yang mempertahankan posisinya. Dengan Red Bull di belakang, Verstappen tuh juga mendorong ke DRS Vettel. Seandainya nih, Nico Rosberg dilewati oleh kedua pembalap tersebut, Lewis Hamilton akan memenangkan gelar juara dunia dan menyangkal Nico Rosberg gelar pertamanya. Tapi hal ini tidak terjadi. Meskipun Lewis menang, tapi dengan P2, Nico Rosberg telah meraih gelar juara dunia pertamanya di F1 dan menjadi Rosberg kedua yang meraih gelar Jordan F1 karena pada 1982, bapaknya Keke Rosberg meraih gelar juara F1 satu-satunya. Like father, like son. Dan akhirnya, Nico mengalahkan Lewis Hamilton dalam duel gelar juara dunia setelah kalah di 2014 dan 2015. Sebastian Vettel finish di posisi ketiga, dan tentu Ferrari akan mencoba untuk comeback di 2017 setelah musim di mana mereka nggak menang satu balapan pun gitu. Nah, dengan Ferrari dan kemungkinan Red Bull akan mencoba mendekati Mercedes di 2017, seru lah ya Lewis dan Nico akan bersaing dengan mereka kan? Well, 5 hari setelah dia meraih gelar juara dunianya, dia mengumumkan bahwa dia akan pensiun setelah 2016. Tentu ini merupakan berita yang sangat besar dan ini mengakhiri duel Silver Arrow yang sampai saat ini merupakan salah satu rivalitas tersengit dan terpanas dalam sejarah F1. Sekian dari video kali ini, walaupun kita nggak ada title fight di balapan terakhir di 2022, tapi semoga aja balapan tahun ini seru lah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.